masyarakat yang saya kunjungi pada saat itu mereka sampai nangis karena gitu ya, belum pernah ada anggota yang pernah sampai ke situ, dan itu untuk saya sangat menyentuh ya. Menyentuh. Nyanyi duet itu adalah pernikahan ya. di bidang seni ya. Jadi harus dua arah. Ya. Gonjang-ganjing politik itu hal yang biasa. Yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kebetulan pada hari ini, saat ini, saya lagi berada di Kota Sorong. Kota Sorong adalah ibu kota provinsi baru namanya Papua Barat. Dan lebih beruntung lagi, di Kota Sorong ini saya bertemu dengan seorang tokoh nih, penyanyi, seniman, sekaligus politisi yang sekarang berada di Komisi 5 DPR Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Harvey Maleholo. Shalom Bang. Shalom. Bang, luar biasa. Bang, bisa cerita Bang? Apa tuh? Bisa nyampe ke Sorong gimana ceritanya Bang? Saya di periode kampanye tahun 2019 saya diberi mandat untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan legislasi di periode yang baru saja sedang kita jalani. Lalu karena pada saat saya ikut itu waktunya sudah sangat mepet. Betul. Jadi sebagai kader saya harus tegak lurus dengan perintah Ketua Umum. Waktu itu saya diberi mandat untuk mewakili daerah Papua Barat Papua Barat waktu itu. Jadi ya nggak ada pilihan. Jadi saya pikir saya sudah bersedia untuk diminta mewakili daerah atau salah satu provinsi di Indonesia. Saya dapatnya Papua Barat, saya jalankan. Gitu. Dan untuk keperluan itu lalu abang keliling gitu lalu saya jalan keliling meskipun belum sebuah kabupaten, karena seperti Anda ketahui bahwa dari 12 kabupaten satu kota Papua Barat pada saat itu sebelum ada pemekaran itu jaraknya tuh jauh. Betul Pak. Tapi saya bersyukur ada beberapa daerah yang saya sempat kunjungi nih Bang. Sempat kunjungi seperti sampai ke Bomberai waktu itu kita itu di mana masyarakat yang saya kunjungi pada saat itu mereka sampai nangis karena belum pernah ada anggota yang pernah sampai ke situ, dan itu untuk saya sangat menyentuh. Dan saya merasa bahwa di saat itulah saya merasa bahwa memang saya dipilih untuk mewakili daerah ini. Gitu. Bang, bisa cerita sedikit Bang? Kok tertarik masuk politik dari dunia hiburan ini? Entertain ini gimana Bang? Nyasar ke dunia politik? Saya cerita sedikit bahwasanya di saat-saat saya bukan meredup, tapi pada saat presentasi saya di bidang seni dalam menjalankan pertunjukan itu presentasinya sudah agak menurun gitu yang biasanya udah cuma biasanya tuh sebulan bisa berapa kali saya mentas gitu, tapi sekarang udah mulai berkurang. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta bahwasanya saatnya inilah saya ingin memberikan kembali apa yang saya terima dari bangsa ini gitu. Jadi saya minta tolong berikan saya pekerjaan di mana saya bisa mengabdi kepada bangsa ini, karena tahun ini saya sudah menginjak 48 tahun saya berkecimpung di bidang seni. Bayangkan saya bisa mendapatkan fasilitas dari bangsa ini, dikirim mewakili Indonesia dan lain sebagainya itu. Nah itulah saatnya saya merasa bahwa saya sepatutnya di samping bersyukur juga ingin mengembalikan apa yang sudah bangsa ini lakukan kepada saya, berikan kepada saya. Jadi dari doa itu saya berharap, karena saya sekolah waktu itu di komunikasi, saya pikir saya bisa menjadi seperti Mas Febi gitu di bidang seni gitu atau nulis di media gitu, kontributor dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan memberikan pekerjaan ini.
Saya memang suka politik, saya pengamat politik, tapi tidak pernah terpikir bahwasanya saya akan menjadi seorang politikus atau politisi. Nah, jadi pada saat saya bicara dengan istri anak-anak saya, istri saya menyadarkan bahwa kan kamu minta sama Tuhan apa yang kamu bisa berbuat kamu bisa berbuat untuk bangsa ini. Nah, ini Tuhan kasih gitu loh. Ini waktunya kamu untuk berbuat bagi bangsa ini lewat dapil kamu gitu. Disitulah saya sadar bahwa semua administrasi berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apa-apa. Proses administrasi maksud saya sudah semuanya berjalan, saya lakukan apa ini, dan pada saat pemilihan memang saya tidak menang, saya di urutan kedua. Ya. Tetapi karena memang kalau memang rezeki ya kata orang ya, kalau memang rezeki, kalau memang Tuhan ingin, tahun lalu tepatnya bulan Januari 2022 ya Bang. 2022 tanggal 11 saya dilantik. Bang, kok bisa kemudian memilih PDI Perjuangan, Pak? Kan masih banyak partai lain. PDI Perjuangan itu memang selalu menjadi partai. Oh, sudah salah waktu aja sebetulnya. Oh, sudah familiar sebelumnya. Sudah familiar. Saya mengikuti PDI Perjuangan itu, dan disitulah yang menurut saya cocok gitu bahwa cocok untuk saya, dan ini benar-benar real partai nasionalis. Ya, yang apalagi kalau bicara mengenai partainya Wong Cilik. Karena memang kita bekerja untuk Wong Cilik, untuk masyarakat akar rumput lah. Bang Arfi, selama ini sudah setahun lebih ya jadi anggota Dewan. Yang dirasakan apa Bang? Sebagai politisi real di Senayan itu apa yang dirasakan? Ada rasa berat. Oh, berat. Ada rasa berat karena saya mewakili daerah pemilihan saya adalah Papua Barat yang punya latar belakang kebiasaan adat istiadat yang memang sama-sama. Saya juga orang Timur. Saya juga berasal dari Maluku, kita orang Timur. Tetapi saya lahir di Jakarta. Ya, budaya di Papua Barat ini perlu waktu lebih untuk familiar dengan budayanya dan lain sebagainya. Dan tetapi ada rasa terharu, bangga, apalagi melihat daerahnya yang sangat indah, daerahnya yang penuh dengan sumber daya yang sangat luar biasa. Saya merasa tertantang untuk bisa memberikan yang terbaik dari saya untuk Papua Barat ini. Ya, Bang, kalau selama ini Abang sudah di parlemen melihat kondisi masyarakat, terutama di masyarakat Papua Barat, yang perlu didorong lebih kencang apa ya Bang? Sebetulnya yang setelah dari tahun 2019 pada saat saya mulai kampanye sampai akhir saya menjabat 1 tahun lebih ini, yang menurut saya yang paling saya ingin terjadi dengan masyarakat Papua Barat itu adalah mereka punya fight untuk keluar dari comfort zone-nya. Bersaing gitu ya Bang? Bersaing. Tidak hanya puas dengan apa yang sudah mereka ada sekarang ini gitu. Khususnya untuk generasi baru, karena itu terlihat dari generasi yang sebelumnya, orang tuanya tuh kayaknya sudah cukup puas dengan penghasilan yang ada dari nanam-nanam ini. Jadi anak-anaknya juga budaya itu tertanam. Tapi saya merasa bahwa sebetulnya anak-anak itu bisa lebih baik lagi keluar dari zona nyaman zona nyamannya. Itu yang perlu Bang ya. Itu yang mudah-mudahan bisa saya bangkitkan gitu ya. Khususnya untuk anak remaja, kaum milenialnya lah. Bang. Ini sudah diputuskan bahwa Papua Barat kemudian dimekarkan menjadi Papua Barat Daya. Abang melihat ini challenge-nya apa Bang? Peluangnya apa Bang? Setelah dipisah. Yang pertama, Papua Barat itu untuk ditaklukkan seperti saya katakan tadi di awal, medannya terlalu berat karena 12 kabupaten terlalu luas ya Bang. Ya untuk hanya 3 kursi yang ini, dan saya pikir tiga kursi itu belum tentu semuanya bisa mencakup 12 kabupaten satu kota itu. Dengan adanya pemekaran ini jadi lebih fokus. Artinya di Papua Barat Daya hanya ada 5 kabupaten 6 kota. 1 kota. 5 kabupaten 1 kota ya, jadi 6 wilayah
yang harus kita taklukkan, dan untuk saya itu jadi lebih mudah lah dibandingkan gitu sekian ya. banyak ya. Itu yang menurut saya sangat challenging. Tetapi artinya hal tersebut juga dirasakan oleh kandidat-kandidat yang lain gitu. Nah, jadi kita harus betul-betul fight untuk bisa memenangkan kursi yang tersedia gitu. Bang, kan selama ini pasti Abang pernah selalu ya sebagai politisi berkunjung ke konstituen ya Bang ya, istilah merawat konstituen ya. Dari pola hubungan Abang dengan konstituen, sebenarnya apa yang paling mereka butuhkan Bang? Saya sih sebetulnya Pak, tagline saya pada saat saya mulai itu adalah saya ingin melayani, saya tidak ingin dilayani, gitu ya. Saya bukan datang untuk dilayani, tapi saya datang untuk melayani. Nah, hanya dasar itu aja yang menjadi pegangan saya. Jadi pada saat saya datang, saya dengarkan apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi samakan ya, apa yang akhirnya menjadi aspirasi yang harus saya bawa. Karena memang di 3 fungsi yang harus kita jalankan sebagai anggota parlemen anggota parlemen kan pengawasan, budgeting sama legislasi ya. Legislasi. Nah, itu kan salah satunya adalah mendengarkan aspirasi dan membawanya ke kementerian atau lembaga-lembaga yang bersangkutan. Kebetulan saya di Komisi 5 ini kita berbicara mengenai hubungan mitra kita adalah PUPR, Kementerian Desa dan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi pas ya Mas ya, sebenarnya pas ya. Dan juga Perhubungan, BMKG, Basarnas gitu. Jadi semuanya linear ya, sejalan dengan apa yang terjadi di Papua. Apalagi kalau sudah dimekarkan, infrastruktur tentu pasti diperlukan. Sangat penting. Karena dengan infrastruktur yang itu juga yang menjadi salah satu apa yang saya lihat gitu ya. Pada saat infrastruktur tertangani, semuanya akan jadi lebih baik. Kualitas hidup dari masyarakat itu akan dengan sendirinya meningkat. Gitu. Bang, kalau melihat sekarang ini provinsi itu sudah mekarkan dan orang tahu bahwa provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini kan seperti Abang sebutkan tadi kan alamnya luar biasa. Orang mengenalnya Raja Ampat. Lalu kemarin dengan tempat-tempat lain. Abang melihat apa sih yang perlu dikembangkan dengan kekayaan alam, keindahan alam yang luar biasa ini? Iya, kembali ke apa yang saya harapkan tadi itu bahwa keluarga Sangkapsel itu kan hubungannya dengan sumber daya manusianya. Nah, itu yang harus sayang alam yang sedemikian baiknya, sedemikian bagusnya kalau tidak bisa dikelola dengan baik menurut saya. Itu dan satu lagi adalah itu yang saya bilang bahwasanya harus terbuka dengan investor-investor dan lain segala macamnya itu karena kita membutuhkan mereka. Dan ada beberapa hal-hal yang juga menjadi dipesankan oleh saya bahwa mari kita banyak pergunakan orang Papua asli, orang asli Papua di berbagai yang bisa. Nah, itulah yang saya harapkan bahwa orang asli Papua itu harus keluar dari zona nyamannya sih. Nggak ada pekerjaan yang mudah. Pasti pada saat Anda ikut pelatihan dan lain sebagainya itu akan banyak sekali kendala-kendala yang diterima. Tapi kalau Anda mau ikut terus lama-lama akan terbiasa ikut di dalam polanya dan akan menjadi sesuatu yang bisa Anda taklukkan gitu loh. Jadi hal itu aja yang sebetulnya motivasi itu yang perlu ditanamkan di dalam manusia sehingga sumber daya manusianya itu siap menggarap sumber daya alam yang luar biasa. Itu ya maksudnya tadi ya, supaya sumber dayanya siap, begitu ada ini bisa dikelola secara lebih baik ya Bang. Bang, nanti tahun 2024 apakah Abang juga ingin maju lagi Bang? Siap ya? Siap. Biasanya kan begitu kan, para orang udah ini diharapkan juga nanti maju lagi karena untuk nerusin apa yang siap jiwa dan raga. Iya, Bang. Ini Abang kan kebetulan seniman nih ya. Dan orang Papua ini kayak orang Maluku juga, suaranya jos itu Bang. Anda melihat gimana Bang ini pengembangan seni kan? Abang kan seniman penyanyi luar biasa nih. Waduh, kalau seni mah hampir sama dengan Maluku ya. Satu hal lagi juga olahraga, fisik. Lalu keadaan alamnya yang membuat mereka ketahanan fisiknya itu lebih dari daerah-daerah lain, masyarakat di daerah-daerah lain itu yang sebetulnya harus dilihat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya untuk lebih banyak mencari bibit-bibit olahragawan di Papua.
khususnya Papua Barat, karena secara fisik kan mereka udah siap, belum lagi tinggi badan dan lain sebagainya ya. Jadi seni dan olahraga saya pikir itu sepatutnya lebih Potensi banyak di sini ya. dicari dari daerah ini, ya? dari bibit-bibit dari daerah Papua. Ya, iya. Seni pun begitu. Bang, ini kembali ke masa muda Abang sebagai seorang penyanyi gitu ya Bang ya. Bang, selama menjadi seniman, tadi disebutkan 48 tahun mengabdi di dunia seni lah Bang ya. Di antara lagu-lagu yang pernah Abang nyanyikan, mungkin puluhan ratusan gitu. Lagu apa yang paling Abang sukai Bang? Sebagai seorang seniman ya, iya dong. Pak, saya bicara dengan kita kalau bicara mengenai seni atau seniman itu selalu bicara mengenai kejujuran. Ya, kita tidak akan bisa berseni atau melakukan pekerjaan seni itu kalau kita tidak jujur sama diri kita. Jadi ya demikian juga dengan lagu-lagu yang saya bawakan. Gitu ya. Kalau saya tidak jujur dengan lagu tersebut, saya nggak akan bisa nyanyi sebaik apa yang mungkin penggemar saya dengar gitu ya. Karena kita menyampaikan pesan dalam lagu tersebut gitu. Kita harus jujur. Nah, jadi kalau dipikir harus menjawab pertanyaan Bapak, saya pikir saya nggak akan bisa memilih lagu yang paling berkesan. Kalaupun saya harus memilih itu karena lagu tersebut mungkin punya nilai tersendiri dalam arti kata pernah membawa saya menjadi juara di mana gitu ya. Itu ada nilai tambah tersendiri. Tapi sebetulnya secara keseluruhan semua lagu yang saya bawakan itu adalah semua yang saya suka. Kalau nggak saya nggak akan bisa membawakannya dengan baik. Gitu. Kalau yang pernah membawa Abang ke kejuaraan? Ya, artinya yang tertinggi yang pernah saya dapat adalah Seandainya Selalu Satu. Itu karya almarhum Elva Sesioria dan juga Wike Gur sebagai lirikis yang pernah membawa saya menjadi mendapatkan predikat Best Singer di World Popular Song Festival di Tokyo, Jepang di tahun 1986. Kalau saya pribadi suka dengarkan Abang nyanyi Indonesia Jaya. Itu kan isinya semangat nasionalisme ya. Ya, itu memang satu lagu yang sampai selama ini setiap kali saya tampil selalu dimintanya lagu itu karena memang mungkin juga memang saatnya sekarang ini ya, di saat kita sedang menghadapi banyak sekali musibah dan lain sebagainya, kita butuh penyemangat, kita butuh lagu yang bisa membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus berpegangan tangan, kita harus punya satu visi dan misi yang sama, cita-cita yang sama untuk bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Ya, saya pikir dulu lagu itu kayak lagu Sebangsa Indonesia Raya, Cinta Tanah Air gitu. Ternyata bukan gitu. Ternyata itu lagu yang saya bawakan, saya lupa di tahun 80-an kalau nggak salah ya, itu di kompetisi festival lagu pembangunan Indonesia, dan saya menjadi juara lewat lagu itu, dan itu adalah karya almarhum Caken M. Syairnya luar biasa ya. Luar biasa. Dan syair dan melodinya itu sangat menyatu gitu, sehingga mengalir dengan begitu baik dan begitu indah, pesannya juga masuk tanpa ada pemaksaan gitu bahasanya. Banyak sekali orang yang sangat menyukai lagu tersebut gitu. Bang, selama ini Abang juga berduet dengan banyak penyanyi ya Bang ya? Banyak penyanyi terkenal. Di antara penyanyi-penyanyi itu yang Abang merasa pas betul dengan siapa? Itu juga susah. Nyanyi duet itu adalah pernikahan di bidang seni ya. Jadi harus dua arah. Nggak bisa makanya ada beberapa kali saya diminta nyanyi sama anak yang lebih muda ataupun katakanlah yang tidak satu frekuensi. Tidak satu frekuensi, itulah sebetulnya kata-kata yang tepat. Itu sulit menyatukannya. Meskipun kita sama-sama penyanyi, sebetulnya sih nggak, cuman harus ada chemistry itu yang kalau di duet. Nah, saya pernah nyanyi di awal dengan Rafika Duri. Rafika Duri, ya betul. Di awal karir saya. Lalu di dalam perjalanan karir saya ada Vina juga. Di Begitulah Cinta. Lalu ada Foni Sumlang. Foni Sumlang, betul. Lalu yang terakhir dengan Sheila
Sheila Majid. Sheila Majid ya. Ya. Nah itu masing-masing karena saya merasa bahwa kedewasaan di bidang musik itu tidak diukur dari umur. Ya. Jadi pada saat Anda merasa bahwa Anda mampu mendeliver pesan-pesan dalam lagu itu sehingga mudah dicerna oleh pendengar itu atau mudah masuk dari mereka yang mendengar, itulah Anda sudah mencapai satu titik kedewasaan dalam bermusik. Ya. Nah, pada saat Anda mencapai titik tersebut, pada saat kita ketemu dengan lawan yang punya frekuensi yang sama dengan tingkat kedewasaan yang sama, nah itulah akan terjadi pernikahan di bidang seni. Nah, disitulah akan lebih mudah. Pada saat kita bertatap-tatapan, pada saat kita menyanyikan lagu yang bertema cinta itu. Nggak ada batasan yang dia udah punya istri, saya udah punya suami, saya udah punya istri, dia udah punya suami gitu. Tapi itu terjadi dengan natural aja. Gitu. Ya, kalau orang seusia saya memang mengenal abang ini dengan Raffi Kaduri memang. Iya. Di awal. Ya. Karena pas betul kelihatannya gitu kan. Gitu. Kami sama-sama memulai karier di tahun 75 di tepatnya di kejuaraan bintang radio dan televisi remaja pada saat itu RRI dan TVRI. Saya dan Vika beserta Lex Trio itu menjadi juara kategori pria, wanita dan juga grup. Dan kami mewakili Jakarta untuk ke tingkat nasional, di mana saya juga tetap menjadi juara pertama, Vika juga. Sementara juara pertama di grupnya itu waktu itu adalah grup yang mewakili Jawa Barat, Bahama waktu itu. Ya, Bahama ya. Bang, di antara abang putranya 2 ya kalau nggak salah. 2 ya. Itu di antara mereka yang menetes darah seni nyanyinya yang bagus. Saya merasa bahwa dua-duanya tuh karena memang ayahnya seniman, jadi pasti ada darah seninya. Tetapi apakah mereka menjadi seniman itu kan saya dan istri saya tuh punya komitmen bahwa kita harus mengenalkan mereka dengan seni dalam bentuk apapun. Ya, jadi kami mengkursuskan mereka alat musik, tapi kami juga membawa mereka menonton musikal ataupun melihat pameran lukisan atau melihat sendera tari dan menonton sendera tari dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah mereka ingin menjadi menjadi seniman, ya itu kami kembalikan pilihan mereka ya. Sejauh ini yang secara profesional terjun ke dunia seni ponakan saya Mika Tambayong. Malah putranya belum ya? Putra saya kayaknya lewat tuh. Mereka yang besar bisa menguasai gitar, yang kecil juga main drum dan piano, tapi sepertinya nggak tahu ya, nantinya mungkin bukan di bidang seni suara tapi mungkin ada di bidang-bidang seni yang lain. Yang pertama kemungkinannya kecil sekali. Yang kedua masih ada kemungkinan sedikit untuk terjun karena ada keinginan di dalam dirinya. Tetapi yang sudah secara profesional terjun dari generasi setelah saya adalah Mika, keponakan saya. Malah justru keponakan ya. Keponakan saya. Kalau nggak salah nama putra abang ini dibolak-balik aja ya. Gimana itu bang? Siapa bang yang pertama? Yang pertama namanya Joshua Benjamin Maleholo. Yang kedua Benjamin Joshua Maleholo. Dibolak-balik aja bang. Apa kesulitan cari nama? Enggak, kata orang kurang kreatif. Tapi sebetulnya ada ada cerita di balik itu semuanya. Cuman itu sudahlah biar menjadi rahasia saya. Karena kalian dibolak-balik aja. Tapi at least yang satu dipanggil Joshua atau Jojo atau Josh, yang satu Ben atau Benjamin. Ya. Bang, ini pertanyaan saya terakhir. Ini tahun politik ya Pak. Tahun depan kita sudah masuk ke pemilu pemilihan presiden dan seterusnya ya. Apa yang bisa abang sampaikan kepada penonton kita, pembaca kita terkait dengan tahun politik yang orang semua takut jangan-jangan nanti ini tahun 2019 terulang kembali ketika masyarakat ini terbelah menjadi cebong dan kampret, terbelah antara dua kubu di presiden ini kan orang semua takut. Buat abang sebagai politisi di PDI Perjuangan tentu punya satu pesan lah gitu. Apa kita perlu takut nih dengan
pemilu kita ke depan tahun 2024 nih? Saya pikir sih ketakutan itu tidak harus ada ya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Gonjang-ganjing politik itu hal yang biasa, hal yang biasa. Jadi nggak perlu takut, dan saya merasa aparat keamanan semuanya sudah siap dengan apa namanya apa yang akan dilaksanakan nanti pada saatnya gitu, pemilihan umum serentak. Dan tentunya saya akan kembali mewakili Papua Barat Daya yang kali ini, dan saya yakin bahwasanya apa yang saya bawa sekarang ini sebagai incumbent ya, bahwa saya banyak membawa program-program yang saya harus jalankan untuk memenuhi aspirasi dari dapil saya. Sekarang ini masih Papua Barat. Saya hanya ingin menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya Papua Barat Daya, di mana nanti saya akan maju lagi menilai. Karena pada akhirnya kami bekerja atau kami menjadi anggota itu atas dasar pilihan dari masyarakat. Jadi kami diminta untuk mewakili mereka. Ya kan, itu sebetulnya. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tagline saya melayani. Saya datang bukan untuk dilayani, tapi saya melayani. Nah, apakah itu terjadi? Silakan dinilai. Itu saja. Dari 1 tahun, ya mungkin saya cuma punya waktu 2 tahun membuktikan apa yang menjadi tagline saya di dapil saya Papua Barat. Jadi kembali saya serahkan, tetapi saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan itu untuk melayani dapil saya, itu yang akan menjadi peluru saya untuk bisa memenangkan kontestasi ini. Gitu. Terima kasih Bang atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Tribuners, demikian ngobrol kita dengan politisi PDI Perjuangan yang jangan lupa adalah bukan mantan menurut saya, masih penyanyi jos di Republik ini, Bang Harvey Maliholo. Kita akan bertemu dengan tokoh yang lainnya. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.